Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yeay. Sudah lama ya tidak ketemu sama Om Hendra, Tante Mega juga. Kita sudah kangen sama adik-adik. Tapi nggak apa-apa, kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik di rumah, Om Hendra sama Tante Mega ada di gereja. Kita percaya Tuhan hadir di hati kita. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amen. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati masa depan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan yang berkenan di atas setiap ibadah kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ayo jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya
Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau percaya bahwa apapun yang terjadi, sekalipun kita tidak dapat beribadah bersama-sama, sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Amin adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau bersuka dalam Tuhan. Sukacitaku, parampam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parampam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, Oh, sukacitaku, parampam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parampam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, parampam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parampam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. padanya aku berharap, Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. sekali lagi padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Parampam-pam, parampam-pam, Parampam-pam. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari, kita sudah bersorak. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita punya hati, kita mau minta sama Tuhan, kita mau imani dalam hati kita mau katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau cintai Tuhan, kita mau syukuri Tuhan Yesus terlebih mencintai adik-adik, mencintai om tante, mencintai mama papa, mencintai kita semua. Puji Tuhan, kita mau berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Dengan kesungguhan hati katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang selalu mencintai kami. Biarlah kami juga Tuhan, anak-anak Tuhan, kami mau mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Mau mencintai Tuhan dengan sepenuh pemikiran kami. Dengan apa yang kami punya, kami tetap mau mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Kami telah bersorak bagi Tuhan. Kami telah memuji bagi Tuhan. Kami telah menari bagi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang diberitakan
boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami, bahkan hati kami, dan kami anak-anak Tuhan, kami boleh melakukannya setiap Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, apa kabar? Merdeka. Wow, kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana kita juga akan merayakan kemerdekaan kita. Nah, hari ini kita akan melihat dan belajar dari kitab Ester. Semoga kalian juga excited ya, karena ada cerita yang begitu luar biasa dari kitab Ester ini. Nah, kitab Ester terdiri dari 10 pasal. Yuk kita akan kenalan tokoh-tokoh yang ada dan menonjol dari kitab Ester ini. Yang pertama adalah Raja Ahasveros. Raja Ahasveros ini adalah seorang raja yang memimpin 127 daerah, ya, mulai dari India sampai dengan Ethiopia. Luar biasa ya. Ya, dia salah satu raja yang terkenal pada zaman itu. Namun dalam pemerintahnya dia suka bertindak yang semena-mena. Lalu yang kedua adalah Ratu Wasti, seorang ratu yang dipecat oleh Raja Ahasveros karena tidak taat atas permintaan Raja Ahasveros untuk memperlihatkan kecantikannya pada saat Raja Ahasveros ini memiliki satu acara yang besar yang dihadiri oleh para raja-raja atau pejabat-pejabat besar pada zaman itu. Yang ketiga adalah Haman. Nah, Haman ini adalah seorang yang menerima kebesaran dari Raja Ahasveros dengan kenaikan pangkat dan kedudukan tertinggi di atas semua pembesar. Wow, ya. Namun Haman ini memiliki hati yang tidak baik. Nanti kita akan lihat, ya. Lalu yang keempat adalah Mordekai. Mordekai adalah orang Yahudi yang menjadi pegawai istana raja. Dia mempunyai tugas duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, itu teman-teman bisa baca pada Ester pasal 2 ayat yang kelima, 19 dan 21. Dan dia adalah seorang yang satu-satunya tidak mau menyembah Haman. Nah, lalu yang kelima adalah Ester. Nah, sesuai nama kitab yang kita akan belajar ini, ya. Ester adalah seorang anak yatim piatu bangsa dari orang Yahudi. Dan dia juga adalah sekaligus saudara dan anak angkat dari Mordekai. Nah, Ester pasal 2 ayat 7 di sana tertulis, ya. Teman-teman bisa baca. Lalu, fokus pelajaran apa yang akan kita lihat, yang kita akan pelajari pada kitab Ester? Yuk kita akan lihat di sini. Nah, Tante Ria sudah merangkum. Seorang Raja Ahasveros dari Persia menjadikan Haman sebagai pejabat tertinggi, ya. Namun ketika Mordekai, seorang Yahudi, menolak untuk memberi hormat atau tunduk kepada Haman, itu membuat, ya, Haman yang merupakan pejabat yang paling tinggi itu merasa tersinggung. Dari rasa tersinggung dan marah karena Mordekai yang tidak memberi hormat kepada dirinya, Haman ini berencana untuk membunuh Mordekai hanya karena tidak memberi hormat. Lalu satu ketika Haman ini memiliki satu siasat. Jangan Mordekai aja nih. Si Mordekai ini kan orang Yahudi. Nah, di Persia itu ternyata banyak sekali orang-orang Yahudi. Dan ini membuat Haman berpikir bahwa ya udah, mending sekalian aja tuh orang Yahudi aku bunuh. Dari satu orang yang membuat dia marah, sampai dia mau membunuh semua orang-orang yang juga sama dari bangsa Yahudi. Jahat ya. Nah, kemudian didengarlah Mordekai bahwa Haman akan membunuh dirinya dan juga seluruh bangsa
Yahudi di Persia. Dan pada saat itu Ratu Wasti yang sudah digantikan oleh Esther, ya, dia mulai berpikir gimana caranya dia bisa menyampaikan ini kepada Ratu Esther. Kemudian Mordekai ini mulai mengambil satu tindakan. Dia mengambil kain kabung, ya. Dia mulai menjerit, berdoa minta tolong, ya, kepada Allah supaya dia tidak dibunuh. Bahkan orang-orang Yahudi juga tidak dibunuh. Pertanyaannya, kenapa ya? Kok Mordekai ini tidak mau menyembah si Haman? Ya, ternyata Raja Mordekai ini dia hanya mau menyembah Allah saja. Dia tidak mau menyembah manusia. Nah, adik-adik, di sini singkat cerita, Esther Mordekai ini mengambil waktu untuk berdoa, berpuasa supaya bangsa Yahudi ini tidak jadi dibunuh. Dan luar biasanya ya, Tuhan mendengar jeritan doa dari Mordekai, dari orang-orang Yahudi. Bahkan Esther ya dengan dayang-dayangnya juga berpuasa supaya dia bisa berbicara kepada Raja Ahasveros. Nah, pada akhirnya Haman yang jahat justru dihukum mati oleh raja dengan hukuman yang dia siapkan sendiri untuk Mordekai. Dan seluruh orang Yahudi di Persia mengalami keselamatan. Nah, kitab Esther ini menunjukkan bahwa Tuhan terkadang menyelesaikan tujuannya dengan bekerja di belakang layar. Lalu apakah di sini kita melihat bahwa karena Esther kah? Karena Mordekai kah? Karena orang-orang Yahudi kah yang berdoa dan berpuasa sehingga mereka tidak jadi dibunuh? No. Tapi karena Tuhan. Nah, di sini juga kita belajar Tuhan dapat menggunakan orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kerajaannya. Jadi Tuhan bisa memutar balikan ya niat jahat seseorang ya dan berbalik melawan dirinya sendiri. Tuhan kita hebat kan? Ya, luar biasa. Amin ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja melalui keadaan hari-hari dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih dalam pandemi, walaupun teman-teman sekarang masih belajar secara online, tapi pasti ada kebaikan-kebaikan yang bertambah dalam diri kita. Amin. Asalkan kita tetap terus juga mengandalkan Tuhan. Jadi kesimpulannya di sini ya tentang Allah kita ya yang disembah oleh Allah Esther ya, disembah oleh Esther, Mordekai dan seluruh bangsa orang-orang Yahudi di sini ya Saudara atau teman-teman, ternyata memiliki Allah yang penuh dengan kuasa membela orang-orang yang mengandalkannya. Lalu yang kedua, Esther menjadi contoh bagi kita ketika kita takut sama Tuhan, ketika kita dalam tekanan dan kita yang pertama kali lari sama Tuhan, kita berdoa, mungkin kita berusaha untuk berpuasa, ya. Kita minta hikmat Tuhan, bertindak hati-hati, dan di sanalah Esther mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita boleh lihat yang ketiga, Haman. Apa yang terjadi? Pelajaran apa yang kita lihat dari Haman? Haman yang jahat ya, menjadi pelajaran untuk kita tidak menjadi sombong. Kita tidak menjadi serakah dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang berbuat semaunya ketika kita memiliki mungkin kekuasaan. Karena ketika kita melakukan hal yang salah dengan kekuasaan itu, maka kita akan mengalami kerugian. Jadi adik-adik harus berjaga-jaga atas apa yang ada pada diri kita dengan baik. Lalu apa yang kita lihat dari Mordekai yang kita bisa pelajari? Mordekai ini adalah seorang yang mengasihi orang-orang sekitarnya. Ya. Dia tidak mau orang-orang
di sekitarnya itu mengalami kematian, mungkin kematian rohani. Dan Mordekai berdoa, Mordekai memohon ya dengan sungguh-sungguh. Dan di situ dilihat akhirnya Mordekai yang akan dibunuh justru malah diselamatkan. Dan di akhir ending dari pasal 10 kita bisa melihat di sana ya, mulai dari ayat 6 pasal 6 sampai pasal yang ke-10, Mordekai ini menjadi orang yang dihormati oleh bangsa pada zaman itu. Ya, dikelilingi dengan orang-orang yang mengasihi. Begitu luar biasa. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Jadi untuk adik-adik jangan malu-malu untuk datang sama Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, jangan lupa Tuhan, jangan malu, bilang Tuhan tolong saya. Tuhan terima kasih. Amin. Oke? Jadi dari pelajaran kitab Ester ini membawa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus percaya bahwa Yesus Allah kita itu selalu bertindak dengan tepat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita akan baca ayat hafalan kita, Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26 berbunyi, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Yuk, siapa yang sudah baca dan sudah merenungkan dan menghafalnya, boleh dibagikan di sini ya, dikirim ya, biar semuanya juga mendapatkan berkat. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biar kami boleh belajar dari seorang Mordekai, dari seorang Ester yang berdoa, yang berpuasa, yang mengandalkan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Allah. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Berikan kami anak-anak-Mu Tuhan hikmat, kebijaksanaan dalam menghadapi segalanya. Persekolahan yang kami lalui, yang kami kerjakan melalui online, Tuhan berikan kami terus hikmat, kepintaran, kemampuan untuk bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan, berkati keluarga kami, berkati dengan kesehatan, bahkan sukacita yang dari Tuhan. Berkati juga gereja kami yang senantiasa menguatkan iman percaya kami, untuk kami terus tetap mengasihi dan mempercayai Engkau dalam segala keadaan. Berkati juga bangsa dan negara ini, kota kami Bojonegoro, supaya terus ada dalam keselamatan dan pemulihan Tuhan. Terima kasih, sepanjang minggu ini kami ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Lindungi kami terus dalam firman-Mu, jauhkan kami dari segala perbuatan, pikiran, perkataan yang jahat, tetapi biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bye.